Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwati fillahi rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Tentu seluruh umat Islam di penjuru dunia ingin dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, tetapi tidak sedikit di antara mereka yang lebih dulu dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh sehingga mereka tidak dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu kita patut bersyukur karena kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan kali ini. Tentu pertanyaannya adalah kenapa kita patut bersyukur dan berbahagia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan mulia dan bulan yang penuh banyak fadilahnya. Dan di antara fadilah-fadilah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan dalam bulan suci Ramadan adalah di antaranya diampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia yang berpuasa itu. Di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Tidak hanya itu, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun salat tarawih, yang berdiri menunaikan salat tarawih, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lalu. Kita semua pasti manusia biasa yang tidak terlepas dari salah, dosa, dan khilaf yang telah kita lakukan dan itu menjadi dosa. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan adalah momentum kita untuk beramal soleh dan dengan itu menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa yang telah kita lakukan. Tetapi pertanyaannya adalah ikhwati fillahi rahimakumullah, apakah puasa kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kita? Sebab di hadis yang lain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa kam min qa'imin laisa min qiyamihi illa sahar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan dari puasanya illal ju', yaitu kecuali hanya lapar. Begitu juga kata Rasulullah, begitu banyak orang yang qiyamul lail, salat tarawih, salat tahajud, tetapi dia tidak mendapatkan pahala kecuali dia hanya bergadang. Dan ini tentu menjadi reminder, menjadi pengingat dan tazkirah kepada kita bahwa puasa sesungguhnya dia bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Asyam dia bukan hanya al-imsak anil muftarat minal fajr ila ghurubi syams. Puasa itu tidak hanya menahan dari apa-apa al-muftarat dari fajar sampai ghurubi syams, dari sampai maghrib. Tetapi puasa pada hakikatnya dia adalah menahan dari kemaksiatan, dari apa-apa yang dapat menghilangkan dosa. Karena itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, yaitu man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fima ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Jadi dalam hadis ini jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yada' qaula zur, sesiapa yang tidak meninggalkan qaula zur, yaitu perkataan dusta, perkataan bohong, wal amala bih, bahkan dia mengerjakannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falaysa lillahi hajatun fima ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak membutuhkan puasanya, Allah tidak membutuhkan orang tersebut meninggalkan lapar dan haus karena dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis terakhir, dan ini menjadi kecaman buat kita, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfun adalah
hidungnya berdebu, celaka, merugi. Siapa orang yang merugi yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Adalah ketika bulan suci Ramadan itu datang, tetapi ketika bulan suci itu pergi, orang itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwati fillahi rahimakumullah, Ramadan pada hakikatnya bukan hanya menahan lapar dan haus dan yang membatalkan puasa, tetapi juga Ramadan pada hakikatnya adalah menahan dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dapatkan menghilangkan pahala puasa kita, dan dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah pahala kita, sehingga kelak di akhirat kita termasuk orang yang kelak akan dipanggil oleh pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Ketika dipanggil aina shaimun, kita termasuk orang yang berdiri dan memasukinya. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.